Pada masa silam, jauh sebelum kota Tulungagung dikenal seperti sekarang, ada sebuah wilayah bernama Ngrowo. Tanahnya subur, airnya melimpah, dan pepohonan tumbuh rindang meneduhi jalan setapak yang dilewati para petani. Sungai-sungai mengalir dari lereng Gunung Wilis, membawa kehidupan bagi siapapun yang tinggal di sekitarnya. Di pagi hari, kabut tipis sering turun menyelimuti sawah yang hijau, seperti permadani. Suara burung bersahutan, seolah mengiringi alunan alam yang damai. Penduduk Ngrowo hidup tenang. Mereka bertani, menangkap ikan, dan saling membantu satu sama lain. Namun, satu hal yang menjadi perhatian mereka adalah sumber air raksasa di tengah lembah. Airnya tidak pernah surut, bahkan saat kemarau panjang. Sungai itu seakan memiliki kehidupan sendiri, mengalir deras tanpa henti. Orang-orang percaya bahwa sumber air tersebut bukanlah sumber biasa. Konon, di balik kejernihan airnya tersimpan kekuatan besar dari langit. Di tengah masyarakat itu, hidup seorang pemuda bernama Joko Baru. Ia bukan orang biasa. Joko terkenal cerdas, kuat, dan memiliki semangat yang tinggi. Namun, di balik keberaniannya, Joko menyimpan sebuah tekad rahasia. Ia ingin mengeringkan sumber air besar itu agar tanah di sekitarnya tidak lagi tergenang. Menurutnya, jika air dikendalikan, kehidupan akan menjadi lebih baik. Suatu malam yang sunyi, Joko berdiri di tepi sumber air. Bulan bersinar terang, memantulkan cahaya ke permukaan air yang jernih. Joko menatap air itu dengan mata penuh tekad. Angin berhembus pelan, seolah bertanya, apakah ia benar-benar siap? Dalam hatinya ia berjanji, apapun rintangan yang akan datang, ia tidak akan mundur. Ia yakin tindakannya akan menjadi awal dari perubahan besar bagi Ngrowo. Pagi itu, matahari muncul perlahan dari balik Gunung Wilis. Embun masih menempel di dedaunan. Di antara kabut tipis, Joko baru melangkah dengan hati penuh keberanian. Ia membawa seikat lidi panjang dari pohon aren, hasil dari semalaman mempersiapkan diri. Lidi itu bukan lidi biasa, tetapi pilihan terbaik dari pohon aren yang tumbuh di tepi hutan. Ia percaya lidi tersebut akan cukup kuat untuk menyumbat sumber air raksasa itu. Langkah Joko mantap menuju lembah Ngrowo. Penduduk desa memandangnya dengan tatapan heran. Beberapa berbisik, mengira ia akan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sumber air itu begitu besar dan dalam. Tak ada seorang pun yang berani mendekatinya terlalu lama. Tetapi Joko tidak goyah. Ia merasa ini adalah jalan yang harus ia tempuh demi masa depan desanya. Setibanya di tepi sumber air, Joko menatap pusaran air yang tenang namun kuat. Suaranya bergemuruh pelan, seperti suara bumi yang sedang bernafas. Ia mengangkat lidi tinggi-tinggi, lalu mulai memasukkannya ke dalam celah-celah batu di dasar sumber air. Air terasa dingin menyentuh kulitnya, namun semangatnya tetap menyala. Hari berganti malam, Joko tidak berhenti. Ia terus menancapkan lidi demi lidi. Semakin dalam ia menancap, semakin besar tekanan air yang ia rasakan. Bulan purnama muncul di langit. Cahayanya menyinari Joko yang kini berdiri di dalam air hingga sebatas dada. Meski tubuhnya mulai lelah, matanya tetap tajam. Ia tahu bahwa tugas besar ini belum selesai. Pada saat itulah, dari kejauhan terdengar suara petir menggelegar. Angin berputar cepat di atas sumber air, seolah alam menyadari
apa yang sedang Joko lakukan. Dalam hati Joko ada sedikit getar takut, tetapi tekadnya jauh lebih besar. Ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Langit malam mendadak gelap gulita. Awan hitam menggantung pekat di atas sumber air Ngrowo. Angin berputar semakin kencang, membuat pepohonan berderak seolah hendak tumbang. Petir menyambar dari arah Gunung Wilis, menerangi wajah Joko Baru yang kini dipenuhi lumpur dan peluh. Ia tidak menyadari bahwa langkahnya telah menimbulkan kegelisahan, tak hanya bagi alam, tetapi juga bagi orang yang paling ia hormati, yaitu ayahnya sendiri. Ayah Joko Baru adalah seorang tetua yang bijaksana. Ia telah lama memperingatkan anaknya agar tidak menyentuh sumber air itu. Menurut cerita turun-temurun, sumber tersebut dijaga oleh kekuatan tak kasat mata. Jika seseorang mencoba mengubah alirannya, maka alam akan murka. Mendengar kabar bahwa Joko nekat menyumbat sumber air, sang ayah berlari menembus hujan yang mulai turun. Di tepi sumber air, sang ayah memanggil nama Joko dengan suara bergetar. "Joko, hentikan perbuatanmu. Alam tidak bisa dilawan begitu saja. Ada aturan yang tidak boleh dilanggar," serunya. Namun, Joko hanya menoleh sebentar. Matanya menyala dengan tekad yang keras. "Aku ingin menyelamatkan desa, Ayah. Ini satu-satunya cara," jawabnya. Petir menyambar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Tiba-tiba pusaran air membesar. Lidi-lidi yang ia tancapkan mulai bergetar. Joko merasakan aliran deras menarik tubuhnya ke tengah sumber air. Ayahnya berteriak, mencoba meraih tangan anaknya, tetapi tak sempat. Dalam sekejap, air melingkari tubuh Joko seperti belitan makhluk raksasa. Suara gemuruh bergema dari dalam sumber air. Sang ayah menutup mata dan mengucapkan kalimat kutukan dengan air mata jatuh di pipi. Dalam keyakinan lama, kata-kata orang tua memiliki kekuatan besar, dan saat itu juga tubuh Joko mulai berubah menjadi seekor ular raksasa. Sisik berkilauan menutupi kulitnya, sementara matanya masih menyimpan sisa tekad seorang manusia. Ketika matahari terbit keesokan harinya, desa Ngrowo digemparkan oleh pemandangan luar biasa. Di tengah lembah, seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan melingkar di sekitar sumber air. Suaranya mendesis pelan, namun menggetarkan tanah. Tak ada lagi sosok Joko Baru yang dikenal penduduk. Yang tersisa hanyalah makhluk besar yang menatap Gunung Wilis dengan mata tajam dan penuh tekad. Meski tubuhnya telah berubah, ingatan dan niatnya belum hilang. Joko masih ingin menuntaskan misinya. Dalam legenda lama, ada cara bagi makhluk yang dikutuk untuk kembali menjadi manusia. Joko tahu hal itu. Ia harus melingkari Gunung Wilis dengan tubuhnya sendiri. Jika tubuhnya cukup panjang untuk mengelilingi gunung, kutukan akan lepas dan wujud manusia akan kembali. Maka berangkatlah Joko melata dari lembah Ngrowo ke kaki Gunung Wilis. Langkahnya lambat, namun pasti. Tubuhnya membentang mengikuti lereng dan jurang. Semakin tinggi ia mendaki, semakin berat usahanya. Gunung Wilis sangat besar, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan saat masih menjadi manusia. Namun, Joko tidak menyerah. Ia terus melingkari gunung dengan sisik yang menyentuh bebatuan dan pepohonan. Angin berhembus kencang, seakan gunung itu sendiri menguji tekadnya. Ketika tubuhnya hampir menutup lingkaran sempurna, ia menyadari satu hal pahit.
Sepanjang tubuhnya tidak cukup. Dengan sisa tenaga, Joko menjulurkan lidahnya yang panjang, mencoba menyambung lingkaran yang belum utuh. Lidahnya menjulur sejauh mungkin, bergetar menahan tekanan. Dalam sekejap, awan gelap muncul lagi di langit. Petir menyambar puncak gunung. Alam seolah menahan napas, menyaksikan usaha terakhir sang ular raksasa. Namun sebelum lidah itu menyentuh ujung tubuhnya, terdengar seruan lantang dari lembah. Ayah Joko muncul dengan tatapan berat. Ia membawa tombak pusaka yang diwariskan leluhur. Dengan hati hancur, ia terpaksa memotong lidah anaknya sendiri untuk menghentikan perlawanan terhadap takdir. Hening menyelimuti lereng Gunung Wilis saat ujung tombak pusaka sang ayah menyentuh lidah ular raksasa itu. Kilatan cahaya terang meledak ke langit. Petir bergemuruh, angin berputar liar, dan tanah bergetar. Dalam sekejap, lidah Joko Baru yang terpotong berubah menjadi sebilah tombak sakti. Mata tombak itu bersinar keemasan, seperti api yang menyala di tengah kabut pagi. Penduduk desa yang menyaksikan dari jauh hanya bisa berlutut, takjub sekaligus gentar. Tubuh ular raksasa Joko melingkar lemah di kaki Gunung Wilis. Ia tidak bisa lagi menyelesaikan lingkaran yang diharapkan. Dalam hatinya yang dalam, ada sesal yang tak terucap. Namun, ada pula ketenangan, karena ia tahu perjuangannya telah meninggalkan jejak besar. Sang ayah mendekat dengan air mata mengalir. Ia meletakkan tombak sakti itu di samping tubuh anaknya, lalu berdoa dengan suara lirih agar roh Joko mendapat kedamaian. Tak lama kemudian, tubuh ular raksasa itu memudar seperti kabut yang terurai oleh angin. Sumber air yang dulu meluap perlahan tenang. Awan hitam sirna digantikan langit biru cerah. Penduduk Ngrowo datang ke tempat itu, mengelilingi sang tetua dan tombak sakti. Mereka percaya bahwa tombak itu adalah tanda pertolongan besar dari Yang Maha Agung, yang menyelamatkan desa dari amarah alam. Sejak saat itu, tempat tersebut dikenal sebagai wilayah dengan sumber air yang besar dan sakral. Dalam bahasa Jawa, kata tulung berarti sumber dan agung berarti besar. Maka lahirlah nama Tulungagung. Legenda tentang Joko Baru diceritakan turun temurun sebagai pengingat bahwa alam harus dihormati dan dijaga. Tombak sakti yang konon masih tersimpan hingga kini menjadi simbol kekuatan, pengorbanan, dan kasih seorang ayah kepada anaknya.